Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Siri Asror, Kalam Zaman, mahasiswa bimbingan dan konseling Islam. Saya di sini akan menjelaskan operan conditioning. Pengertiannya adalah, menurut Santrok, bentuk belajar di mana konsekuensi perilaku menghasilkan perubahan pada probabilitas perilaku tersebut terjadi. Menurut Slavin, penggunaan konsekuensi menyenangkan dan tidak menyenangkan untuk mengubah perilaku berfokus pada hubungan perilaku dan konsekuensinya. Inti teorinya, berbeda dari classical conditioning, operan conditioning mencakup perilaku voluntary atau sukarela, bukan hanya refleks. Komponen utamanya ada dua, reinforcement dan punishment. Tetapi reinforcement itu dibagi dua lagi, punishment dibagi dua lagi. Pertama, ada positive reinforcement. Stimulus menyenangkan diberikan setelah perilaku. Jika itu dilakukan, perilaku akan naik. Contoh, guru memuji siswa yang menjawab dengan baik, nilai bagus. Jadi ketika mendapat itu, siswa itu tuh menjadi lebih pede gitu. Karena guru tersebut memberikan, "Wih, kamu bagus ya. Wih, kamu hebat ya." gitu. Jadi ketika itu mendapat rasa, "Wih, siswa tersebut kayak aku bisa gitu, aku jago." kayak gitu. Jadi si siswa menjadi pede kayak gitu. Kalau negative reinforcement, stimulus tidak menyenangkan dihilangkan setelah perilaku. Contohnya, guru berhenti mengingatkan PR jika siswa selesaikan tugas, bebas dari tugas tambahan. Maksudnya gini, ketika dapat 10 tugas gitu ya oleh guru, nah yang tidak selesai itu jadi PR. Tetapi ketika orang yang berhasil menyelesaikan 10 tugas tersebut, dia bakal terbebas dari PR. Jadi yang ada PR hanya orang-orang yang tidak menyelesaikan tugas tersebut kayak gitu. Baru punishment itu dibagi dua lagi. Yang pertama, presentation punishment. Stimulus tidak menyenangkan diberikan setelah perilaku. Contohnya, guru menegur siswa yang ribut, nilai dikurangi karena terlambat kumpul tugas. Contohnya gini, ketika ada guru yang ribut gitu ya, biasanya gurunya menegur secara keras. Nah, atau nilai dikurangi karena terlambat kumpul tugas, itu biasanya bikin siswa itu jadi kayak ngedown, malah jadi males kayak gitu. Atau removal punishment, stimulus menyenangkan dicabut setelah perilaku. Contoh, siswa kehilangan hak istimewa. Contohnya begini, siswa ini tuh awalnya dapat keistimewa bahwa tidak mengerjakan PR gitu, karena 10 tugas tadi selesai gitu. Tapi dia melakukan kesalahan yang bikin guru itu kesal. Jadi secara tidak langsung si guru ini malah memberikan PR walaupun hanya 2 kayak gitu. Itu termasuk removal punishment. Hak tidak punya PR tiba-tiba dapat PR karena kesalahan yang dia lakukan. Jenis-jenis reinforce, ada primary reinforce, memenuhi kebutuhan biologis dasar secara langsung seperti makanan, air, keamanan, dan kehangatan. Atau secondary, nilai diperoleh dari asosiasi dengan primary, pujian, senyuman, perhatian guru, dan sebuah pelukan. Secondary activity, akses ke aktivitas menyenangkan seperti bermain atau main video game. Maksudnya bermain itu tuh ada dua ya, main keluar atau main video game, sama free time, waktu bebas. Baru secondary, yang token, simbol yang dapat ditukar, contoh uang atau mungkin bintang atau poin atau nilai gitu. Intrinsic reinforcer, kesenangan dari dalam kegiatan itu sendiri. Contoh, ada orang yang suka baca, ada yang mungkin suka nonton, ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka jajan gitu. Kesenangan dari dalam kegiatan itu sendiri. Intrinsic, pujian atau reward gitu. Contoh, jangan gunakan untuk aktivitas yang sudah dilakukan dengan suka. Jadi nilai gitu, nilai yang bagus. Jadi kayak, "Wih, kan nilaimu bagus ya." Itu intrinsic reinforcement, pujian atau reward dari luar, dapat hadiah juga bisa. Jadwal reinforcement, ada continue atau setiap respon. Definisinya, perilaku diperkuat setiap kali terjadi. Contoh, belajar cepat, action cepat jika dihentakkan. Contoh, guru memuji setiap jawaban benar, cocok untuk belajar awal. Contoh nih, ada 5 soal, semuanya benar. Nah, guru bisa memberikan hadiah atau memberikan apresiasi ke siswa tersebut untuk siswa itu menjadi lebih semangat. Fixed ratio atau jumlah respon tetap diperkuat setelah sejumlah respon yang tetap.
Respon tinggi ada jeda singkat setelah reward. Ujian setiap menyelesaikan 5 soal, sistem poin per tugas. Contoh gini, ada 10 soal, setiap 2 soal dipuji kalau benar gitu. Terus nanti 2 soal benar lagi dipuji lagi, 6 soal dipuji lagi gitu. Baru variable rasio, jumlah responnya bervariasi, diperkuat setelah rata-rata sejumlah respon tetapi tidak bisa diprediksi. Respon tertinggi paling tahan terhadap extinction, ujian sesekali secara asak. Analogik itu mungkin ya mesin soat gacha lah, kalau bahasa sekarang itu gacha. Sangat efektif untuk mempertahankan perilaku. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu dengan gacha itu kayak wah bahagia. Kayak fix internal atau waktu tetap. Respon pertama setelah periode waktu tetap diperkuat, pola stop start, kerja keras menjelang interval atau lalu melambat. Ujian mingguan setiap Jumat, siswa belajar mendadak menjelang ujian. Jadi kayak kalau misalnya ada ujian mingguan, pasti siswa itu bakal belajar gitu. Variable interval, waktunya tuh bervariasi. Respon pertama setelah periode waktu yang bervariasi. Respon stabil dan konsisten, paling lambat extension. Pop quiz tidak terjadwal gitu. Jadi ketika ada quiz dadakan kayak gitu. Generalisasi, diskriminasi, dan extension itu apa sih gitu. Generalisasi itu definisi memberikan respon yang sama terhadap stimulus yang mirip dengan stimulus yang sudah diperkuat. Jika guru memuji bertanya di pelajaran bahasa Inggris, apakah perilaku ini akan menyebar ke matematika, IPA, dan mata pelajaran lain gitu. Jadi ketika guru bahasa Inggris gitu dipuji, maksudnya guru bahasa Inggris muji muridnya gitu bahwa dia pintar gitu, apakah dia akan jadi pintar ke matematika juga, apakah dia pintar juga nih ke IPA atau yang lainnya gitu. Mendorong transfer keterampilan lintas konteks pembelajaran gitu. Mungkin bisa jadi, tapi bisa jadi enggak gitu, karena ya pujian dari guru bahasa Inggris kan belum tentu bisa dipakai di pujian untuk guru matematika gitu. Baru diskriminasi, merespons stimulus tertentu tetapi tidak pada stimulus lain yang berbeda, membedakan antara stimulus dan konteks. Siswa tahu bahwa nampan berlabel matematika di meja guru adalah tempat mengumpulkan tugas matematika, sedangkan yang berlabel bahasa Inggris untuk tugas bahasa Inggris. Oke. Dunia kelas penuh diskriminasi, stimuli, papan tulis, rambu, label, semua mengisyaratkan respon yang tepat. Jadi ya guru bahasa Inggris ngajar bahasa Inggris, guru matematika ngajar matematika. Kalau mau ngumpul tugas ya sesuaikan sama guru tersebut gitu. Baru ya papan tulis juga dipakai buat mencatat, kursi ya dipakai buat duduk. Extinction, respon yang sebelumnya diperkuat melemah dan akhirnya menghilang ketika penguatan tidak lagi diberikan. Guru yang menyadari perhatiannya mempertahankan perilaku, mengganggu siswa, menarik perhatian dari perilaku itu, perilaku perlahan hilang. Jadi maksudnya kalau ada yang ganggu siswa gitu, contoh ada A ngeganggu B gitu, si guru itu tuh harus mencoba menjelaskan ke A perlahan-lahan sampai bisa dia itu tuh tidak mengganggu si B lagi. Leveraging teknologi, 6 strategi untuk meningkatkan perilaku. Yang pertama, pilih reinforcer yang tepat. Kedua, reinforce harus kontingen dan tepat waktu, hanya berikan setelah perilaku target terjadi, semakin cepat semakin efektif. Pilih jadwal reinforcement terbaik, continue untuk belajar awal, parsial untuk mempertahankan perilaku. Contracting, tuliskan kontrak bersama siswa, percataan. Jadi jika kamu melakukan kesalahan ya kamu bakal kayak gini, kalau kamu melakukan hal yang baik nanti kamu dapat ini. Gunakan negative reinforcement dengan bijak, menghapus stimulus tidak menyenangkan, hati-hati karena bisa memicu tantrum gitu. Jadi beneran harus bijak, jangan asal kamu melakukan kesalahan keuntungannya dicabut gitu, enggak. Jadi harus minimal kayak oh kamu 3 bintang nih, baru keinginan, baru keuntunganmu tuh baru bisa dicabut ketika sudah kehilangan 3 bintang kayak gitu. Jadi enggak sembarangan. Gunakan prompt dan shaping, berikan petunjuk untuk respon yang sudah mampu dilakukan, bentuk perilaku baru secara bertahap. Strategi mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Yang ada 4. Yang pertama, strategi differential reinforcement, atau definisinya adalah perkuat perilaku yang lebih tepat atau yang tidak kompatibel dengan perilaku bermasalah, bukan menghukum perilaku buruk tetapi memperkuat alternatifnya. Jadi
Daripada main-main di komputer, mending digunakan untuk belajar. Selalu coba ini dulu. Nggak salah main di komputer, tapi coba buatnya belajar dulu, baru habis itu main. Kayak gitu. Baru extension. Tarik positif reinforcement dari perilaku tidak diinginkan. Banyak perilaku buruk dipertahankan oleh perhatian guru meski kritis. Abaikan perilaku mencari perhatian, kombinasikan dengan memberi perhatian pada perilaku yang baik. Minta bantuan observer. Remove desirable stimuli. Pindahkan siswa dari sumber reinforcement. Efektif hanya jika kelas memang menyenangkan dan lokasi timeout tidak menyenangkan. Identifikasi perilaku secara jelas, jangan debat. Catat setiap sesi reinforcement positif saat kembali ke kelas. Remove desirable stimuli, respon cost. Jadi yang 3 itu ada dibagi 2 lagi. Yang pertama tadi time out, yang kedua respon cost. Cabut reinforce positif, hak istimewa, poin, menit, reses sebagai konsekuensi perilaku buruk. Selalu kombinasikan dengan strategi meningkatkan perilaku positif. Jangan gunakan secara impulsif. Jadi boleh ditarik, tapi habis ditarik itu tuh jangan cuma narik, tapi berikan sesuatu untuk dia kembali gitu, supaya enggak malah menarik diri, tapi untuk mau belajar lebih baik lagi. Baru yang terakhir punishment. Verbal reprimand efektif jika dekat siswa disertai kontak mata, diberikan segala singkat dan tegas, bukan berteriak atau hukuman fisik. Punishment hanya mengajarkan apa yang tidak boleh dilakukan, selalu sertai dengan informasi perilaku yang diharapkan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, hukum, tapi kasih tahu kenapa sih dia salah. Jadi nggak cuma dihukum doang gitu. Tapi kelebihannya adalah reinforcement dan hukuman memang nyata dalam kehidupan kelas. Nilai, pujian, teguran semuanya ada. Membantu guru memahami cara mengelola kelas secara efektif dan meningkatkan perilaku positif siswa. Teknik behavioral terbukti efektif untuk manajemen perilaku, terutama untuk siswa berkebutuhan khusus. Jadwal reinforcement memberikan panduan praktis tentang kapan dan bagaimana jadwal memberikan reward. Kapan memberikan reward. Jadi jadwal memberikan reward itu harus ada. Mendasari banyak inovasi, token ekonomi, soal uang dan nilai, contracting, jadi kontrak itu baik, program learning dan mastery learning. Tapi walaupun kayak gitu ada kritiknya juga. Terlalu menekankan kontrol eksternal, lebih baik membantu siswa belajar mengontrol perilaku sendiri gitu. Jadi kayak kontrol eksternal itu lebih percaya bahwa dunia luar gitu, dibantu oleh luar, nggak pernah dari siswa itu sendiri gitu. Mengabaikan proses kognitif, keyakinan dan ekspektasi, bukan hanya reward punishment yang sebenarnya mengubah perilaku. Potensi masalah etis bila digunakan tidak tepat, langsung menghukum tanpa mencoba menjelaskan terlebih dahulu. Bila guru terlalu fokus, mereka bisa lebih sibuk dengan perilaku siswa daripada pembelajaran akademik gitu. Ini juga kekurangannya nih, karena siswa juga bukan cuman perilaku, akademiknya juga harus gitu. Reward intrinsik untuk aktivitas yang sudah disukai siswa dapat melemahkan motivasi intrinsik jangka panjang. Kesimpulannya, operan conditioning adalah manajemen kelas yang sangat kuat jika digunakan dengan tepat. Fokus utama guru seharusnya adalah memperkuat perilaku positif, bukan sekedar menghukum perilaku negatif. Konsistensi dan ketepatan waktu dalam memberikan konsekuensi adalah kunci sukses teori ini di dalam kelas. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya.